wahai guruku Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, alhamdulillah istriku sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Akhirnya tabaruk minta nama. Tasmiyah kalau kata kita kan. Maka kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kasih nama anakmu Ali. Tafaulan atau tayamunan kepada penghulu yang lahir di kota tersebut. Siapa? Ali Khalid Qasam. Orang dari kalangan Bani Alawi atau dari keturunan Rasulullah SAW yang pertama kali dimakamkan di Zambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Alhamdulillah, di kesempatan pada kali ini kita bertemu kembali dalam podcast spesial haulnya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, pemirsa, sekarang kita akan membahas tentang biografi daripada Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang telah hadir pada kali ini. Narasumber kita yang sangat Masya Allah ini. Beliau adalah Ustadz Fathan Mubina MPD. Nah, pemirsa, bagi pemirsa yang mungkin masih belum mengetahui siapa beliau ini, beliau adalah salah satu santri Ribat Ilm Syarif. Dan beliau juga Masya Allah telah menyelesaikan pendidikan magister. Setelah beliau menyelesaikan pendidikan magister, beliau masih mengaji lagi di Ribat Ali Habsyi ini. Dan langsung saja ya pemirsa, kita tanya beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Baik ya. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Nah, anak dengar nih Ustaz. Ya. Antum nih abis pulang dari Indonesia, benar itu Ustaz? Ya, nah kemarin pulang. Oh, Sebentaran pulang. doang. Alhamdulillah. Gimana Ustaz? Murtah nih, enak zen sana di Indonesia? Di Indonesia ya gitu-gitu aja sudah. Gitu-gitu aja ya. Kira-kira Insya Allah. enak, menurut antum enakan murtahan di Indo apa di Hadramaut nih? Kalau dikata murtahan yang mana pastinya negeri kelahiran ya. Negara kelahiran ya. Kelahiran. Iya, Cuman benar, kan benar. kita di sini kalau hidup cuman di situ-situ aja nggak ada warna. Nggak ada warna, benar. Jadi kita pergi ke sini buat biar hidup kita penuh warna. Iya benar-benar. Dan Masya Allah apa namanya tempatnya rohaniyat agung. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah langsung aja pemirsa hadirin kita menanyakan tentang beliau. Ustadz Fathan, di sini aneh ingin menanyakan beberapa kisah-kisah daripada Imam Ali Habsyi ini. Di mana beliau ini kan seseorang yang sangat Masya Allah Ustadz. Beliau orang yang tersebar kealimannya, kewaliannya. Mungkin bisa antum ceritakan kepada kita beberapa biografi daripada beliau. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi syukran ya kepada ashab Gona Ribat Ilmi Syarif tim media yang sudah mempercayai Al-Fagir untuk menjadi narasumber di dalam membahas sekelumit tentang biografi Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi menjelang haul beliau yang ke-113. Jadi tadi sebagaimana pertanyaan antum, saudara Faizah Ibnu Salah, insyaallah. Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini beliau lahir dari pasangan orang tua yang saleh dan solehah. Ayah beliau seorang yang alim, ad-da'i ilallah, yang dimana waktu-waktunya dihabiskan untuk dakwah, mengajak orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikisahkan Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, ayah daripada Imam Habsyi ini, untuk mencari istri pasangan hidup saja beliau ada syarat wajib. Ada syarat. Dikasih syarat. Ana mau zuat dengan seorang perempuan, tapi syaratnya seperti ini. Apa itu syaratnya? Si perempuan itu harus da'iyah. Sebagaimana beliau da'i, cari istri yang da'iyah, seorang pendakwah juga. Singkat cerita ketemulah beliau dengan Al-Huwabah Ad-Da'iyah Asy-Syarifah Alawiyah bintil Husain Al-Hadi Al-Jufri. Seorang wanita salihah, alimah, ad-da'iyah ilallah. Nah, dari pasangan Al-Habib Muhammad dan Syarifah Al-Hubabah Alawiyah lahirlah Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Namun subhanallah ada kisah-kisah menarik yang terjadi sebelum lahirnya Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
Mungkin banyak daripada muhibbin yang di Indonesia pada belum tahu. Tapi alhamdulillah kita di sini yang dekat dengan keluarga beliau, Allah kasih kita ya nikmat seperti ini ya. Jadi dikisahkan, ana dengar kisah ini dari Sayyid Alwi bin Ahmad Al-Habsyi. Beliau pernah cerita waktu kita daras Rauha, mungkin antum hadir juga. Iya, mungkin. Jadi kata beliau, ketika Syarifah Alawiyah sedang mengandung Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman di mimpinya itu keadaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau bahasanya kita kebenep sama tanah, kayak ditelan sama tanah. Dilihat sama Syarifah Alawiyah, beliau ketakutan. Dilihat lagi, diperhatikan, semakin kebenep dari kaki sampai ke paha, sampai ke perut, sampailah hanya tinggal kepala. Ya, tenggelam sama tanah. Gitu. Tenggelam sama tanah. Jadi Syarifah Alawiyah ketakutan sampai beliau teriak, Adrikun Nabi SAW, tolong Nabi tenggelam ini. Tapi karena di mimpinya yang ada cuman beliau, maka Syarifah Alawiyah memberanikan dirinya. Itu Rasulullah yang hampir tenggelam, ini dalam mimpi ya, ingat, dalam mimpi. Walhasil sama Syarifah Alawiyah ditarik tuh Rasulullah SAW. Setelah ditarik, sampailah keluar Nabi Muhammad SAW. Bangunlah beliau dari mimpinya. Kemudian beliau mencari ahli takwil. Orang yang mampu. Ini posisi setelah beliau udah zuat, udah nikah hamil. Oh, lagi hamil. Lagi mengandung Imam Ali Habsyi. Maka beliau cari ahli takwil. Maka ketemulah dengan salah satu orang yang ahli takwil di daerahnya beliau. Waktu itu beliau berada di Qasam. Maka kata yang si ahli takwil ini mengatakan, berlandaskan mimpimu itu, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang dengannya dan karenamu Allah akan memperkuat syariat Islam. Dan si anak ini akan mentajdid, memperbaharui agamanya Islam. Bukan mendatangkan hal yang baru, tapi memperbaharui, memoleskan lagi lah istilah kita. Berarti udah dibisyarahkan dulu. Bisyarah, sudah ada bisyarah. Sebelum beliau lahir sudah ada bisyarah. Itu bisyarah sebelum lahir. Ketika mengandung ada lagi bisyarah. Al-Imam Ali Al-Habsyi. Dan aneh keinget bahwasannya kayaknya kebanyakan ulama itu yang mulia-mulia emang sebelum lahir emang rata-rata ada bisyarah. Rata-rata ada bisyarah, baik itu bisyarah dari ibu bapaknya atau dari orang lain. Seperti Imam Ali Habsyi ini yang masih ada cerita lagi. Kalau tadi kan bisyarah dari uminya tuh, mimpi Rasulullah. Kemudian ditakwil dengan takwil yang baik, ada lagi. Jadi ketika posisi Syarifah Alawiyah melahirkan Imam Ali Habsyi berada di Qasam. Sang suami Al-Habib Muhammad yang suatu saat menjadi mufti Makkahul Mukarramah itu sedang berada di Masilih. Oh, berarti posisi nggak ada di kampung halaman. Nggak ada di kampung halaman. Si istri ada di Qasam, si suami ada di Masilih. Ketika itu Habib Muhammad bersama gurunya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir lagi daras nih. Ceritanya lagi daras. Pas lagi daras dapat info. Kan dulu infonya nggak segampang sekarang, nggak ada WA, nggak ada Instagram. Jadi info datangnya telat. Pos lah ya, risalahnya. Risalahnya telat, suratnya datangnya telat. Itu tertulis anakmu sudah lahir. Laki-laki. Maka Habib Muhammad ketika itu melihat risalah, surat dari kabar dari Qasam, langsung nyampein ke gurunya. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang di saat itu menjadi tokoh utama di zamannya di daerah Masilih. Wahai guruku, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, alhamdulillah istriku sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Akhirnya tabaruk minta nama. Tasmiyah kalau kata kita kan. Maka kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kasih nama anakmu Ali. Tafaulan atau tayamunan kepada penghulu yang lahir di kota tersebut. Siapa? Ali Khalid Qasam. Orang dari kalangan Bani Alawi atau dari keturunan Rasulullah SAW yang pertama kali dimakamkan di Zambal. Beliau Syekh Qasam ini yang pertama kali dimakamkan di Zambal. Dari keturunan Rasulullah SAW. Maka kata Habib Abdullah, kasih nama anakmu ini Ali. Dengan harapan semoga anakmu jadi seperti Ali Khalid Qasam. Dari keilmuannya, ibadahnya, kewaliannya. Dan itu ternyata gobul. Ini namanya bisyarah. Bisyarah dari seorang waliullah yang Masya Allah. Alhamdulillah. Terus mungkin ada kisah, ini kan pas lagi lahiran, dinamain oleh Habib Abdullah bin Husain bin Thahir tafaulan atau tabarukan kepada Syekh Ali Qasam.
kemudian mungkin bisa antum ceritakan setelah lahiran, Ustaz, apakah ada cerita yang khusus atau bagaimana begitu? Sebelumnya kita ketahui dulu ya, Imam Mungkin- Ali Habsyi lahirnya tahun 1259 1259 Hijriah. ataupun Masehi itu kita Kalau berapa tuh? Masehi itu tahun 1843. 1853. 43. 43. Ah, iya. Kalau dihitung kurang lebih dari sekarang nih 187 tahun yang lalu. Ajib, Hampir 200 tahun yang lalu beliau lahir. Nah, menanggapi yang tadi itu cerita yang terjadi setelah lahirnya Imam Ali Al-Habsyi. Kalau tadi kan cerita sebelum lahir. Sebelum lahir, awal lahir, sekarang di masa-masa kecilnya beliau. Jadi cerita yang masyhur di kalangan kita, terutama muhibbin di Indonesia nih. Beda nih, Imam Ali Habsyi beda ceritanya. Kalau Imam Ali Habsyi ini memang tidak jauh cerita beliau dari Nabi Muhammad SAW. Emang muhibbin bener-bener ya. Jadi Imam Ali Habsyi ini terkenal di Indonesia bukan karena keramatnya. Karena dua. Karena kecintaannya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua karena keilmuannya, karena dakwahnya. Jadi dulu ketika beliau masih kecil, Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi saking cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minta doa kepada ibunya agar segera Allah anugerahkan untuk bisa memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta ke ibunya. Minta doa. Nah ini seorang anak Ajib. tidak jauh dari ibunya, apa-apa kepada ibunya. Dan juga ta'alluq kepada Ta'alluq nabinya. kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta doa kepada ibunya, wahai ibuku, aku Ali sangat mencintai Rasulullah. Aku rindu kepadanya. Doakan aku agar segera Allah berikan anugerah untuk bisa memandang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kegigihan beliau untuk mendapatkan anugerah itu, didorong dengan doa dari seorang ibu. Syuf, bayangkan, doaul aba, ya, aba di sini bisa orang tua, bisa ayah, bisa ibu. Li ibnihi atau li auladih ka du'ail anbiya li ummati. Doanya orang tua apalagi ibu kepada anaknya itu setara dengan doanya Nabi buat umat. Artinya apa? Lihat kita Nabi dulu doa pada Allah buat umatnya, gobul. Orang tua doa buat anaknya insya Allah gobul. Nah, makanya Anda juga menghimbau kepada orang tua baik ibu terutama ya bapak sama anak doain tanpa perlu diminta kalau bisa. Jadi langsung gitu ya doanya langsung diijabah sama Allah. Diijabah insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil didorong tadi itu dari doa ibunya, kegigihan beliau, maka Allah pun mengabulkan. Al-Imam Ali Al-Habsyi ketika kecilnya udah ya godhoh. Ya godhoh ini melihat langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan termasuk perkara yang khurafat wala ini Ustaz ya. La khurafat wala dongeng. Iya, dongeng. Kan banyak orang apa sih Rasulullah udah wafat. Ini warid dari Rasulullah Ustaz ya. Warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Muhammad nih guru kita, Habib Muhammad bin Al-Munsib sering bilang, yang meninggal itu jasad. Ini. Tapi ruh beliau hidup. Buktinya apa? Di dalam Sunan Abi Dawud, Nabi Muhammad SAW ada bersabda di mana beliau katakan, "Ma min musallimin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah ada satu orang yang memberi salam kepadaku kecuali ketika itu Allah kembalikan aku punya ruh sampai aku jawab juga salam dia. Ini hadis. Jadi kalau kita bilang cerita orang mimpi Rasulullah, ketemu Rasulullah ini khurafat, ya silakan datang ke Ribat Ilmi Syarif, kita belajar lagi bersama. Belajar lagi ya. Belajar bareng lagi. Dan mungkin yang hadis Rasulullah yang kalau nggak salah riwayat Muslim tuh, ini pernah dengar. Man ra'ani fil manam fasayarani yaghdhu. Nah, ini man ra'ani fil manam, Nabi yang bilang. Nabi yang bilang. Ngomong apa kita? Iya benar. Yang orang yang mimpi kepadaku di ketika tidur, maka akan bertemu kepadaku saya yaghdhu. Iya, ada lagi tuh lanjutnya itu. Gimana sih? Wa syaiton lam yatamatsal bi atau kama qala. Setan enggak akan bisa menyerupaiku dalam mimpi. Jadi kalau ada orang bilang, "Ana mimpi Nabi." Dijawab, "Oh enggak, paling setan." Syuf. Nabi bilang apa? Setan enggak bisa menyerupai aku hatta dalam mimpi. Dalam mimpi aja. Jadi kalau orang mimpi lihat Nabi, bener Nabi ya? sudah. Iya benar. Allah, ya Rabbi syarifni bi ru'yati sayyidi. Amin insyaallah. Kemudian setelah antum menyebutkan tentang keistimewaan beliau sudah mempunyai ta'aluk yang besar kepada Nabi, kemudian diberikan kemuliaan oleh Allah untuk bisa bertemu Nabi.
Nah, ini pengen nanya sama antum, Ustaz. Kira-kira tentang nasya'ah beliau. Nasya'ah beliau. Apa namanya perkembangan beliau. Bagaimana kira-kira? Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya karena beliau terlahir dari orang tua da'iyah. Masya Allah, iya. Pastinya nggak jauh dari ilmu. Iya, benar. Nggak jauh dari ilmu. Jadi beliau juga di masa kecilnya kan di Qasam tuh. Dari lahir sampai beliau berumur kurang lebih 11 tahun baru pindah ke Sebun. Iya. Jadi di Qasam beliau belajar dengan para masyayikh ini yang ada di kota Qasam waktu itu. Di antaranya beliau belajar mabadi fikih dan juga ilmu Al-Quran, qiraah kepada Syekh Abdul Hamid Basaidan. Itu di Qasam. Dan banyak Itu masih kecil lah ya. Masih kecil. Umur iya, kecilnya. benar. Yang pastinya beliau juga belajar kepada uminya. Iya, Da'iyah, alimah, iya, juga belajar kepada ayahnya. Al-Um Madrasatul Ula ya. Al-Um. Iya, benar. Madrasatul Ula Al-Um. Iya. Masya Allah. Nah, kemudian mungkin kita lebih luas lagi saat ya. Boleh. Kan Imam Ali ini seorang yang Masya Allah terkenal dengan mahabbahnya kepada Rasulullah, kemudian keilmuannya yang Masya Allah. Nah, kita pengen tahu Ustaz, kok bisa nih Imam Ali Habsyi menjadi Imam Ali Habsyi gitu? Kira-kira ada nggak tokoh di balik layar gitu istilahnya? Iya, seperti sebagaimana yang pernah aneh dengar gitu dari guru-guru aneh nih. Beliau bilang kam bin masyhur bi barakat mastur gitu. Berapa banyak daripada orang-orang yang terkenal itu berkahnya orang-orang yang mastur, orang yang nggak dikenal gitu. Mungkin antum bisa ceritain kepada kita dan para hadirin nih tentang ibarat tokoh di balik layar Imam Habsyi. Betul. Tokoh di balik jadinya Imam Habsyi, Imam Habsyi. Iya. Yang pastinya itu semua karena para guru. Yang pastinya guru utama beliau abahnya sendiri, Mufti Makkah Al-Mukarramah, di mana beliau di dalam satu syair pernah mengabadikan, memuji ayahnya sendiri. Beliau katakan, wa min walidi muftil hijazi Muhammadi talaggaitu minhu atau talaggaitu rushdi talaggaitu anhu rushdi fi suduri wa iradi imamun jalilun qaddasallahu sirrahu lahu da'watul uzma binushin wa irsyadi. Dan dari ayahku Muftil Hijaz, Allahu Akbar. Bangga, fakhr beliau bangga dengan seorang ayah yang menjadi seorang mufti di kota Mekah sana. Siapa teh? Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, yang dimana beliau katakan talaggaitu anhu, aku mengambil darinya. Talaggaitu rusydi mungkin ya? Rusydi, talaggaitu rusydi. Iya. Mengambil petunjuk artinya mengambil ilmu, belajar berbagai macam funun minal ulum, baik itu fikih, hadis, nahwu dan lain-lain. Fi suduri. Jadi ilmu itu yang hakikat minas sudur ila sudur. Benar. Bukan fi sutur. Itu. Wa iradi dan semua keinginan. Itulah Imam Ali Habsyi. Juga di balik itu ada lagi satu tokoh utama beliau selain abahnya. Kalau kita bicara masyayikh banyak. Beliau juga selain tadi waktu masa kecilnya belajar kepada Syekh Abdul Hamid Abdul Hamid juga beliau pernah di Mekah belajar kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, belajar kepada Syekh Muhammad di Mekah, Syekh Muhammad bin Salim Babu Sail itu di Mekah. Kalau di Hadramaut khususnya di Sewun beliau belajar kepada Habib Muhsin bin Alwi Segaf. Di Ghurfah ketemu Al-Habib Idrus bin Muhammad Al-Habsyi. Di Zi Asbah Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Bahkan juga perjalanan beliau dari Qasam ke Sewun itu singgah ke Masilih. Tempatnya ibunya beliau Syarifah Alawiyah membawa si Ali kecil, Imam Ali kecil kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Di saat itu beliau belajar atau membaca kepada Habib Abdullah bin Husain bin Thahir kitab Rasyafat karangan Habib Abdurrahman Bil-Faqih. Alamatud Dunya. Alamatud Dunya. Sampai Habib Abdullah bilang, futuhnya engkau wahai Ali ada di sini. Dari situlah Imam Ali Habsyi membaca, bahkan menghafal Rasyafat tersebut. Nah, singkat cerita tadi itu tokoh utama. Yang pertama abang, yang kedua Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas dari Huraidah kan. Itu padahal
Di dalam managibnya Imam Habsyi ketemu sama beliau cuman beberapa kali saja. Enggak sesering kita sama Habib Muhammad, kita sama Habib Enggak mulazamah, enggak mulazamah. Beberapa kali saja. Cuman beliau punya masyhad yang luar biasa kepada Habib Abu Bakar Al-Attas. Mungkin antum tahu nih qasidah wa min gudbil malal attas Habib Bakrin akhadtul kas wala hadli bihil asra. Dan daripada seorang wali kutub Habib Abu Bakar Al-Attas, beliau mengibaratkan aku ini meminum segelas apa namanya gelas ya, berisi ilmu, berisi rahasia, wala hatli bihil asrar. Dari minuman gelas tersebut semakin tampaklah rahasia-rahasia yang sudah tersembunyi. Nah, guru utama beliau itu ada 2. Tapi kalau masyayikhnya banyak. Artinya guru tabarruk atau guru istifaya banyak ya? Guru tabarruk seperti Habib Abdullah bin Tahir, Habib Idrus bin Umar, Habib Hasan bin Shalih banyak. Tapi yang ibarat tokoh di balik layar ya. Itu 2 itu. Pusakanya lah ya. Pusakanya itu 2. Sebagaimana Nabi bilang taraktu fikum sagolen. Imam Habsyi juga punya sagolen. Abahnya Mufti Mekah, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan juga guru utamanya Syekh Fathinya. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Azim. Nah, kita hadirin sekalian, setelah kita mengenal nih tentang guru-gurunya, masa pelajaran beliau, Toban maklum dan memang harus bagi santri ketika dia nyantri ini, ketika dia menimba ilmu dengan guru-gurunya, dia akan pulang Toban kan. Nah, hak daripada santri ketika nyantri dari pesantren, dia harus men-nashar atau men-share ilmunya kepada masyarakat. Nah, boleh antum ceritakan setelah Imam Habsyi melalang buana nih kemana-mana, belajar, ketemu guru-gurunya. Nah, boleh antum ceritakan kira-kira kapan beliau memulai dakwah? Oke. Imam Habsyi itu belajar kan dari kecil kan ya. Sampai umur 17 tahun beliau di Hadramaut tuh. Jadi dari umur 17 sebelumnya beliau keliling Hadramaut. Pertemulah tadi habaib yang kita sebutkan. Sampai datang perintah dari abahnya untuk ke Mekah. Belajarlah dengan masyayikh Mekah. Yang kita sebutkan tadi juga Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Muhammad bin Salim Babusail dan lainnya. Dan beliau berada di Mekah kurang lebih selama 2,5 tahun. 2,5 tahun dari umur 17 sampai 19 menjelang 20. Beliau pulang. Berarti masih muda ya? Masih muda. Belum tumbuh kayak begini paling ya, wallah alam ya. Masih ABG hadir ya? Masih ABG, istilahnya masih ABG. Umur 19 tahun dari Mekah beliau pulang ke Sewun. Ngapain? Kalau kita pulang liburan ngapain tuh? Gitu. Atau lulus dari pesantren? Tamasya dulu. Main dulu. Atau zuhad dulu kali ya. Iya benar. Tapi Imam Habsyi subhanallah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih. Sepulang dari Mekah beliau langsung tadris. Mengajar. Menyebarkan ilmu yang beliau dapatkan. Dan itu beliau mengajar di beberapa tempat, baik di masjid ataupun di madrasah. Cuman ada satu tempat yang menjadi tempat lazim beliau duduk di situ, mengajar di situ, yaitu di Masjid Hambal Baroja. Beliau sepulang dari Mekah mengajar di situ, setiap minggunya ada daras dan itu dihadiri banyak orang. Beliau mengajar di Masjid Hambal itu kurang lebih selama 18 tahun. Jadi 18 tahun mengajar. Dari umur 19 sampai umur 19. 19 udah ngajar. Kalau anak-anak zaman sekarang 19 masih ML-an itu. ML-an. Ya, gamer. Imam Habsyi subhanallah. Ya khair kedua. Walhasil beliau ngajar di Masjid Hambal Baroja. Melihat santri banyak yang datang, bahkan ada yang datang dari tempat yang jauh. Sampai-sampai menginap di Sewun. Maka beliau berinisiatif menyewa istijar rumah. Lihat semakin banyak yang nginep. Kalau cuma 1-2 orang mah bisa di istijar ya. Ini kita bisa lihat kecerdasan Imam Habsyi, yang dimana di zaman itu Hadramaut belum ada pesantren. Belum ada. Madras banyak. Madras Syekh Fulan atau Zawiyah. Banyak, tapi ribat ya, kalau istilah kita pesantren belum ada. Yang sakin ya, orang yang tinggal asrama lah istilahnya. Belum ada. Imam Habsyi cerdas. Ngelihat yang datang jauh banyak, gak bisa pulang ke negerinya terlalu jauh, dibuatlah ribat. Dan itu ribat dibangun setelah beliau mengajar selama 18 tahun di sana. Ribat. Masya Allah. Berarti marhalah atau periode beliau pertama kali ngajar, kemudian habis itu di Masjid Hambal Baroja, kemudian beliau mendirikan
ribat ini Iya. ilmu syarif ini. Nah, sebabnya tadi karena melihat banyak santri-santri atau para murid-murid yang datang dari tempat yang jauh, kalau pulang di hari itu juga ya dia jauh lagi, mungkin capek, kurang bekal, maka dengan kecerdasannya Imam Habsyi membuat ribat. Dan ini ribat memang kalau kita katakan nih cita-cita dari kecil. Di antara keistimewaan Imam Habsyi dari kecil, kalau kita anak kecil kan mainnya mungkin kelereng ya. Iya. Nggak tahu kalau anak-anak kecil Hadramatnya apa, mainnya apa, wallah alam. Jadi di manaqib beliau Anda baca, di saat anak-anak kecil pada main, beliau menyendiri tuh. Ngambil kayu, kan pasir kan Hadramat kan digambar. Apa yang digambar? Gambar ribat, masjid. Berarti itu maksudnya pemikiran untuk membangun pesantren itu memang dari Dari kecil. kecil. Allah sudah alirkan Iya, itu. benar. Subhanallah. Maksudnya udah Allah berikan kayak ilham lah. Ilham gitu dari Islam. kecil. Iya, benar. Dan itu terwujud setelah beliau pulang dari Mekah mengajar 18 tahun di Masjid Hambal, tepatnya pada usia 37 tahun pada tahun 1296 Hijriah atau bertepatan dengan 1878 Masehi. 1878 Masehi. Beliau membuka ribat. Al-Ilmi Syarif, Ribatul Ilmi Syarif, awwalu ribat fi Hadramaut. Pesantren Sekitar usia beliau berapa ya kira-kira? 37 tahun. 37, Masya Allah. Kan pulang dari Mekah kan umur 19 tuh. Ngajar 18 tahun. Atau hitung aja tuh. Iya, benar. 19, 18, 37. kurang lebih 37 tahun. Masih muda juga kan hitungannya kan. Udah punya ribat. Dan ketika bangun ribat nih Iqbal atau masyarakat menerima nih luar biasa. Alhamdulillah masyarakat Sewon mendukung. Bahkan beliau waktu itu membangun ribat, salah satu yang bantu ada namanya Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus ini magomnya kalau antum ke kubahnya Syekh Abdullah Al-Idrus, itu masuk di sebelah kanan. Di Zambal tuh ya? Di Zambal. Kubahnya Imam Abdullah Al-Idrus masuk pintu sebelah kanan. Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus yang ngebantu Imam Habsyi buat membangun ribat. Dan bisa antum ceritakan Ustaz, kira-kira ini kan Imam Habsyi beliau membangun ribatnya, kemudian beliau mentarbiyah daripada murid-muridnya. Bisa antum sebutkan atau ya beberapa daripada murid-muridnya ini Ustaz? Kalau dikatakan murid terlalu banyak ya. Terlalu banyak. Kita azan kan. Nah, jeda sebentar dulu dari hadirin azan. Mungkin bisa dilanjutkan Ustaz? Oh, boleh. Tentang murid-murid beliau. Murid-murid beliau itu banyak, baik yang dari Hadramaut sendiri di negeri kita Indonesia sampai juga ke Afrika. Dan dari min ajalli talamidhil Imam Al-Habsyi, dari yang menjadi tokoh ya, di antaranya ada di Hadramaut itu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yang pertama kali menjadi mudir ya kita katakannya, mudir fi ribat tarim. Ada juga Al-Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf, ayah daripada Al-Habibul Qutub Abdul Qadir bin Ahmad. Ada juga Habib Muhammad bin Hamid As-Segaf. Itu murid-murid beliau. Nah, kemudian kalau di Indonesia banyak di Indonesia banyak seperti Habib Ali Kuitang, Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang. Bicara tentang murid beliau, kalau tadi anak-anak nyebutin nama-nama murid yang ada di Hadramaut di Indonesia, seperti Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos Bogor, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Mutahhar Pontianak. Masih banyak murid beliau. Kalau di Afrika nih kayak yang tadi Azan Jabar ya, Qadi ya, Al-Habib Umar bin Ahmad bin Sumaid. Sampai-sampai nih Habib Umar ini murid beliau yang Masya Allah ini, saking besarnya pengaruh beliau di Afrika. Kalau antum lihat ada tuh uang kertas di Afrika, fotonya beliau masuk kepada di uang itu. Jadi tokoh, nggak cuman tokoh dalam segi agama ya, tapi berpengaruh buat umum lah. Habib Umar bin Ahmad Sumaid. Nah, kemudian Imam Habsyi kalau kita lihat, beliau nggak punya karangan kitab. Beda dengan ulama yang lain, punya kitab ini. Imam Habsyi nggak punya. Tapi kata Habib Muhammad Ibn Al-Habib Unsib Al-Habsyi, Sayyidina Al-Habib Muhammad, beliau katakan, kalau kita pengen kepiawaian Imam Ali Habsyi dalam ilmu nahu, lihat di dalam kitab muridnya Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf.
Kalau kita ingin lihat kepiawaian Imam Habsyi di dalam ilmu fikih, lihat kitab muridnya Habib Muhammad bin Hamid Segaf, Fatawa bin Hamid. Masya Allah, Jadi mufti. Jadi Imam Habsyi ini saking luasnya ilmu yang beliau kuasai. Kalau kita bahas tentang ilmu nahunya Imam Habsyi, kita akan bilang, wah Imam Habsyi ahli nahu. Kalau kita bahas tentang ilmu fikih Imam Habsyi, kita akan bilang, oh Imam Habsyi ahli fikih. Jadi semua beliau ahlinya. Jadi walaupun beliau nggak ngarang kitab, berarti istilahnya kayak kitab-kitab itu murid-murid yang ya, kitabnya itu murid-muridnya itu. Subhanallah. Ya, semoga kita bisa melanjutkan murid-muridnya itu. Semoga diakui gitu ya. Ya Rabb, ya Rabb. Ya Allah. Ajib. Nah, Zat, terakhir Zat, ini aneh mau nanya nih. Kan Imam Habsyi kan terkenal dengan maulidnya, Zat. Maulid Simtud Durornya yang beliau ini dengan maulidnya ini tersebar di mana-mana, di segala penjuru dunia. Nah, mungkin bisa antum ceritakan kepada kita ini hadirin tentang proses pengarangan Maulid Simtud Duror ini. Maulid Simtud Duror fi akhbari Maulid Khairil Bashar wa malahu min akhlaqin wa awsafin wa siyar. Itu judul lengkapnya. Itu judul lengkap, cuman kita taunya Simtud Duror. Jadi Maulid Simtud Duror ini kalau kita katakan Imam Habsyi mengarang, betul. Tapi beliau tidak mengarang dengan menulis. Berarti bukan beliau yang menulis nih. Bukan beliau yang menulis. Itu semuanya dikte. Didikte. Jadi Maulid Simtud Duror itu enggak ditulis sama beliau, cuma didikte. Beliau pernah mengatakan, lana zamanu nata'azzam an ta'lifi maulid hatta atani ibni Muhammad bil bidawah wal girtos. Jadi kata beliau, ana dari dulu udah ada keinginan nih buat maulid, cuman tercegah, terkendala, nggak sempet segala macam kan, wallah alam apa kendalanya, sampai beliau datang kepada anakku, sampai beliau bilang datang kepadaku anakku Muhammad, khalifahnya beliau, datang kepada Imam Habsyi bawa ini dawah ini tempat pena tinta tempat tinta plus pena kali ya, sama kirtos, sama kertas. Nah dari situ tuh baru Imam Habsyi dikte. Nah cuman sebelumnya beliau sudah mulai, sebelum itu beliau sudah mulai di muqaddimah, alhamdulillahil gawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi, kalau mau sampai sebelum akhir pasal 2 di Qasidaya Lagalbin itu gimana terakhirnya? Sebelum fasubhanalladzi abrazamin. Nah, itu kan ada tuh. Di bait terakhir Qasidaya Lagalbin situ beliau stop. Berarti awal itu dengan tulisan beliau sendiri? Enggak, pakai talafut. Oh, talafut. Ditulis sama anaknya beliau ini. Muhammad. Terhenti lama tuh. Terhenti lama sampai mulai lagi pada tanggal berapa itu 9 Safar ya. 9 Safar baru beliau mulai lagi. Datang anak beliau Khalifah Muhammad. Beliau di Jeddah lah ya, di Jeddah. Jadi enggak, kalau kita kan pemahaman kita kalau orang ngarang kan tulis, terkapan mau lagi ditulis. Jadi beliau itu bukan kemauannya, ilham. Artinya ya pewaris Nabi. Berarti nunggu warid dulu. Nunggu warid. Pewaris Nabi ya sebagaimana Nabi. Kalau Nabi kan apa? Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad berbicara dilandasi dengan wahyu Allah. Kalau pewarisnya para ulama sekelas Imam Ali Habsyi berbicara berlandaskan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau pernah mengatakan wa ma waridat ali illa minal ali. Allahu akbar. Tidaklah ada waridat yang keluar dari seorang Ali Habsyi kecuali itu ilham dari Allah yang Ali, yang maha tinggi. Nah, itu Maulid Simtud Duror begitu, ilham dia. Tapi emang murni dari Allah gitu ya. Dan itu bertahap. Di hari ini stop. Jadi enggak langsung dari pasal 1, 2, 3, 4 dalam satu hari atau seminggu, enggak. Kapan ada ilham, panggil, ya Ibni Muhammad, kada wa kada. Jadi bertahap. Ya. Dan ini mungkin salah satu bukti tersebarnya Maulid Simtud Duror ya. Betul. Memang bukan dari hawa nafsu beliau. Bukan dari hawa nafsu, tapi itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lagi-lagi bukan khurafat zatnya. Bukan khurafat. Ini pewaris Rasulullah, pasti mewarisi apa yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadiin kita. Amin insyaallah. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir,
Ane mau menanyakan tentang kok bisa Maulid ini tersebar dengan sangat Masya Allah gitu di segala penjuru dunia, dan mungkin kita bisa melihat dari ujung dunia ke ujung dunia mungkin membaca Maulid Simtud Duror ini. Kira-kira apa gitu kesuksesan dalam pengarangan Maulid ini? Yang pasti tadi antum sudah sebut sebenarnya. Gitu. Ikhlas. Ikhlas. Nah. Sesuatu kalau dilandasi dengan ikhlas, yani lillah, fisabilillah, karena Allah Subhanahu wa taala akan berkembang. Karena Allah pernah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum kamathali habbah anbatat sab'a sanabillah fi kulli subulatin mi'atu habbah. Dari perumpamaan orang yang bersedekah, berinfak, menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti dia menanam satu benih, yang dari satu benih ini akan timbul 7 tangkai. Dari 7 tangkai ini ada 100 benih. Nah, ini Imam Habsyi. Dari ribatnya, Maulid Simtud Durornya, beliau ibarat telah menginfakkan, beliau punya amwal, harta. Hartanya apa? Ilmu. Ya kan? Karena Nabi bilang apa? Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Ya kan? Nabi enggak mewarisi uang, dirham wala dinar, tapi mewarisi ilmu. Nah, inilah hartanya para ulama. Imam Habsyi menginfakkan beliau punya harta. Keilmuannya tadi itu ibaratkan sedang menanam satu benih. Sebagaimana ulama warasatul anbiya. Iya, ditanam satu benih fi sabilillah. Ambatat, akhirnya tumbuh. Di Indonesia setiap kawasan yang kita datangi, ya, Habib Muhammad ketika rehla kita lihat di streaming beliau, dimanapun, di Kalimantan, ke Sumatera, Jawa, itu Simtud Duror. Di Afrika Simtud Duror, di Oman Simtud Duror. Subhanallah, ini mungkin juga mungkin kalau misalnya di Amerika mungkin ada mungkin yang mulai deh. Ada barengan kita. Insyaallah dakwah ke Amerika. Insyaallah. Masya Allah. Berarti selain ikhlas mungkin gara-gara wirasah itu ya. Karena wirasah. Dan mungkin juga ta'alluq kepada Rasulullah. Ta'alluq dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'alluq yang sangat-sangat luar biasa. Sampai kalau kita lihat diwan, ya, diwan itu ya sama ucapan Imam Habsyi, syair ucapan. Jadi Imam Habsyi ini bisa dikatakan tidak ada menulis, baik itu diwan ataupun nasihat, apa enggak ada. Baik dari kitab yang kita ketahui Jawahirul Anfas, illa mukatabat. Kalau mukatabat tertulis memang. Tapi kalau Jawahirul Anfas, diwan baik yang Humaini ataupun Hikami, ya, itu yang nulis muhibbinnya beliau, menantu beliau Habib Umar Mola Kheleh, anaknya beliau Al Khalifah Al Habib Muhammad. Gitu. Ini jadi keinget Nabi. Nabi kan juga enggak nulis ya. Bahkan ada katibnya. Ada katib khususnya. Itu maksudnya begitu. Allahu Akbar. Jadi kalau kita perhatikan diwannya beliau, kebanyakan muji Nabi Muhammad SAW dan muji gurunya Al-Imamul Kutub Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas. Sampai beliau katakan di dalam syairnya yang di matla'nya itu, matla'nya ya waridal unsi. Inni la azkuruha yauman wa bi hazanun fayarhalul husni min qalbi ma'ad dojari. Ketika aku sumpah pusing dengan keadaan dunia kayak begini, ngapain? Ingat Nabi. Terus gimana? Qalas fayarhal. Allah. Hilang gitu ya. Hilang fayarhalul husni min qalbi ma'ad dojari. Kebosanan, kesumpahan, kesedihan, ingat Nabi, hilang. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi ini mungkin menjadi kunci nih buat para pemirsa kalau misalnya ada galau saat ya, lagi ada galau, ada muskilah di hilang semua insyaallah galau. Ya akhir jazakumullah Ustaz Anham. Masalah ini sangat bermanfaat, semoga insyaallah bermanfaat bagi para hadirin juga insyaallah yang hadir, dan semoga menjadi kita diakui menjadi murid Imam Habsyi insyaallah. Ini yang paling kita khawatirkan, ini kita sudah berada di sini, belajar di sini, ternyata enggak diakui. Ini kita takut banget ya Allah. Allahumma sallimna wa hafidna insyaallah. Dan juga pesan nih terakhir buat Anda, boleh ya? Boleh, wadal. Buat muhibbin, ini kan yang nonton insya Allah para muhibbin ya. Antum kalau punya ikatan sama Imam Habsyi, insya Allah antum enak dah. Karena kita sendiri muridnya ngerasain. Tidak perlu Anda ceritakan karena mungkin di tempat lain ya. Di chat pribadi juga boleh. Ana Al-Fagir, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya syukur alhamdulillah. Karena kita yakin dengan perkataan beliau. Imam Habsyi pernah mengatakan, man ta'allaq bina ma banu khayyibuh. Orang yang punya ikatan dengan kami,
cinta kepada kami, sering ngirim Fatihah kepada kami secara tidak langsung, beliau ngomong gitu, ma nukhayibu, tidak akan kami kecewakan, tidak akan kami sia-siakan. Kapanpun dia punya hajat, tawasul, minta kepada Allah, tawasul kepada beliau, gobul, insya Allah. Jadi caranya biar punya ta'alluq, ya sering kirim Fatihah ke beliau, rutinkan bacaan Maulid Simtud Durarnya. Jadi 2 itu tadi. Insya Allah. Benar banyak itu aja insya Allah. Tawasul ke beliau ya, tawasul. Ya akhir jazakallah Ustaz Fathan, insya Allah. Nah, begitulah pemirsa akhir daripada podcast siang kali ini. Al-Fagir sebagai host pada podcast kali ini mengundurkan diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.